Sekarang hadir di kantor PDI dan di rumah Ibu Mega. Artinya kalau kita mau melihat kenyataan bahwa Prabowo menang 58%, tapi 62,2% masyarakat mendukung untuk hak angket. Tepuk tangan. Artinya kekuatan rakyat yang jelas itu melebihi daripada yang menang. Menang itu dinyatakan curang kalau kita mampu nanti membongkarnya. Nah, kalau nanti kita mampu membongkar kecurangan itu, kita menyarankan kepada parlemen. Satu, kalau dia pilpres, lakukan diskualifikasi terhadap paslon nomor 2 karena dia mendaftarkan dirinya tidak sesuai dengan konstitusi. Dia kurang umur, dia kurang pendidikan. Yang kedua, kalau nanti PSI lolos menjadi parlemen, maka kita menuntut akan pemilu ulang, karena itu harus dilakukan ulang. Sementara kalau presiden, kita menganggap diskualifikasi, sehingga kita sudah menyiapkan dana untuk putaran kedua. Putaran kedua itu diikuti oleh paslon 01 dan 03. 02 diskualifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik. Semakin gila semakin asik. Sekarang semakin jelas, bro. Posisi PDIP sudah dipastikan akan melakukan hak angket. Dan itu dibuktikan tidak hanya pernyataan Ibu Megawati, tidak hanya pernyataan para elit-elit PDIP, tidak hanya pernyataan dari Pak Ganjar, tidak hanya pernyataan dari Pak Mahfud, tetapi juga pernyataan dari relawan PDIP yang dulu mendukung Jokowi, sekarang sudah setuju untuk memakzulkan Jokowi. Kenapa PDIP berani seperti itu? Ya karena proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Kalau prosesnya baik, maka hasilnya akan baik. Tapi kalau prosesnya busuk, berantakan, amburadul, ya hasilnya pun sama. Tidak ada itu pemenang pilpres. Tidak ada itu yang kalah di pilpres. Kenapa? Karena prosesnya amburadul. Pelanggaran konstitusi di MK. Pelanggaran konstitusi oleh KPU dengan meloloskan Gibran menjadi capres. Ditambah lagi dengan cawe-cawe Jokowi mengeluarkan kekuasaannya, alat-alat negara dipakai untuk melakukan pressure, disertai dengan guyuran bansos 560 triliun. Ini udah tidak benar semuanya, bro. Sudah tidak jur di luber. Karena yang namanya pemilu, pilpres, punya asas, namanya jurdil luber, jujur, adil, langsung umum, bebas rahasia. Tetapi di 2024, rakyat itu dipilih dalam tekanan, dalam pressure. Karena Jokowi memang menggunakan kekuasaannya dari tingkat menteri, gubernur, wali kota, bupati, kades, lurah, camat, sampai RT RW.
Kalau pemilu pilpres sudah tidak jujur di luber, ya sudah, berarti pelaksanaannya batal. Kecurangan TSM harus diusut, cawe-cawe Jokowi harus diusut, penggunaan kekuasaan Jokowi harus diusut, bansos penggunaan uang rakyat harus diusut. Jokowi harus mempertanggungjawabkan, baik secara politik maupun secara hukum. Secara politik, Jokowi bisa dimakzulkan. Secara hukum, Jokowi bisa dipenjara. Begitu pula dengan 02. Terlibat dalam kecurangan TSM, 02 bisa diskualifikasi. Ini resiko, bro. Dari sebuah proses yang amburadul, yang membuat hasilnya pun tidak diakui. Kalau hasilnya sudah tidak diakui, orang yang bermasalah membuat semuanya amburadul ini harus bertanggung jawab. Di antaranya Jokowi dimakzulkan, 02 didiskualifikasi. Pilpres ulang, pemilu ulang dari awal. Pilpres tentunya tanpa kehadiran 02. Ini resiko, bro. Dan resiko ini sudah diambil oleh Jokowi dan diambil oleh 02. Dan mereka harus menerima balasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.